Waspada marak penipuan lowongan pekerjaan. Di Bekasi, Jawa Barat, para pencari kerja dipaksa membayar sejumlah uang. Bahkan saat wartawan mendatangi lokasi, seorang pria mengancam dan mengamuk. Hati-hati guys, penipuan. Ini rukonya nih, kalau ruko di sini hati-hati dimintain duit. Sebuah video viral mengaku sebagai pencari kerja diminta membayar sejumlah uang oleh perusahaan penyalur tenaga kerja di sebuah ruko di Plaza Bekasi Jaya, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur. Pencari kerja diminta menyerahkan 600.000 hingga 1,8 juta rupiah. Diduga penyalur tenaga kerja ini merupakan penyalur tenaga kerja bodong. Saat wartawan mendatangi lokasi, seorang pria tiba-tiba mendatangi dan menghalangi, bahkan mengamuk serta mengancam. Menurut warga sekitar, dalam sehari 5 pencari kerja datang. Para penyalur tenaga kerja bodong ini sudah beroperasi 2 bulan di ruko tersebut. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu kan. Saya kan sering duduk di sini. Saat Disnaker Kota Bekasi mendatangi lokasi, ruko sudah kosong. Langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah, ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari, karena mereka butuh usaha. Kalau ini kan memang untuk ngapusin. Jadi ini jelas bodong. Usai kejadian, polisi mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan menggunakan AI deepfake, 3 pelaku penipuan menyebarkan video hoax 3 kepala daerah. Dalam video tersebut, dinarasikan para kepala daerah menawarkan motor murah. 100 orang menjadi korban penipuan. Yang sudah menemukan postingan Kang Deddy dengan harga motor Rp500.000 saja. Video 3 kepala daerah Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini diubah pelaku menggunakan aplikasi. Yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Pelaku mengedit dan memanipulasi video seolah-olah para gubernur mempromosikan motor murah Rp500.000. Para tersangka berbagi peran membuat akun media sosial, mengedit video, mengunggah video hingga membuat rekening untuk menampung uang penipuan. Seratusan orang menjadi korban, sementara ketiga tersangka merupakan warga Pangandaran. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media, baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence. Polisi menyita uang Rp43 juta, laptop dan ponsel. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang ITE terancam 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kangen Ka'bah, ribuan pengunjung memadati pameran Jusur, Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengunjung semakin antusias karena usai melihat pameran mendapatkan oleh-oleh berupa Al-Quran gratis. Sejak pukul 7 pagi, ratusan pengunjung mulai antre melihat pameran Hasanah Islam di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Padahal pameran baru akan dibuka sekitar pukul 10. Panitia bahkan membuat antrean khusus agar pengunjung tidak berdesakan. Ada banyak hal yang bisa disaksikan para pengunjung, mulai dari miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dokumentasi syiar Islam di penjuru dunia, hingga berfoto di depan benteng khas kota Madinah di zaman dulu. Kita lihat ini sih Kak, Arab itu ya kayak Madinah gitu-gitu. Apa sih struktur bangunannya, kita tuh ada replikanya di dalam. Satu hal yang paling menarik di pameran ini adalah virtual reality yang akan membawa pengunjung berjalan di sekitar Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sekitarnya. Wow, pemirsa, benar-benar saya seperti melihat secara nyata bagaimana situasi di Mekah dan Madinah. Saya juga diajari bagaimana menjalani ibadah umroh dan juga ibadah haji melalui virtual reality ini. Saya benar-benar melihat secara nyata walaupun virtual situasi di sana. Dan Anda bisa datang ke Jusur
Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi sampai tanggal 3 Mei 2025. Dari Jakarta, Galuh Pandura G. Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah surut, banjirop di Pluit, Jakarta Utara justru menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Dan berikut laporan Dilami Aulia. Silahkan Dilami. Pemirsa, banjir masih melanda kawasan Jalan Pluit, Karang Utara, Jakarta Utara yang memang ini kalau kita lihat ya ketinggiannya mungkin mencapai 15 hingga 20 cm sehingga ada dua ruas betulnya jalan yang memang bisa digunakan di Jalan Pluit, Karang Utara, Jakarta Utara ini. Namun karena banjir yang melanda kawasan ini sehingga hanya ada satu ruas saja yang dapat digunakan dan ini juga tentu ya menyebabkan kemacetan karena motor dan juga mobil memang agak kesulitan ya untuk melewati sekitar jalan sini, bahkan hanya ada mungkin kendaraan seperti truk saja yang bisa melewati kawasan atau area banjir. Kalau kita pantau juga ya pemirsa, ini ada satu mobil sedan hitam yang mati mesin diakibatkan sulitnya begitu ya untuk menerjang dari banjir ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aroma korupsi miliaran rupiah berhembus dari balik tumpukan sampah di Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Dugaan korupsi tercium saat Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat melakukan sidak ke pasar tersebut kemarin. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak ke Pasar Gede Bage, Bandung. Keduanya langsung menuju bagian belakang pasar di mana ada lebih dari 1.100 meter kubik sampah ditumpuk begitu saja sejak akhir 2024. Sementara mesin pencacah sampah rusak, biodigester mati, air macet dan tidak ada pengangkutan rutin. Padahal 700 pedagang tetap ditarik iuran sampah Rp5.000 per hari. Aduh, kabupaten kota ya teh Pak. Aduh. Farhan pun menduga ada praktik korupsi dalam pengelolaan sampah di Pasar Gede Bage. Maka dari bulan Desember sampai hari ini dihitung itu kerugian dari pengangkutan itu mencapai angka miliaran. Nah, itu akan masuk dalam saber pungli. Solusi sementara, tumpukan sampah Pasar Gede Bage ini akan diangkut dalam 3 hari ke depan dengan bantuan alat dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Sementara itu, tumpukan sampah ratusan ton juga terlihat di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampah rumah tangga bahkan meluber hingga menutup badan jalan dan menyulitkan pengendara melintas. Ini terjadi akibat mobil pengangkut terlambat, ditambah banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Pemprov Jakarta mengerahkan alat berat dan mobil pengangkut, dan dalam satu hari sebanyak 7 meter kubik sampah berhasil diangkut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hanya dalam waktu 30 menit, komplotan pelaku curanmor menggasak 4 sepeda motor di rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara bajing loncat nekat beraksi siang hari saat ramai pengendara. Usai merusak gembok, komplotan pencuri ini menyasar rumah kontrakan di Gang Puskesmas Sentek, Ciracas, Jakarta Timur. Tak tanggung-tanggung dalam waktu singkat pelaku menggasak 4 motor sekaligus. Diduga komplotan pelaku ini telah mengincar lokasi. Aksi bajing loncat yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Tanjung Mulia, Kota Medan. 2 pelaku beraksi menggunakan motor menggasak ban mobil dari atas mobil pickup. Aksi ini meresahkan warga karena terjadi di siang hari saat lokasi ramai pengendara. Sementara di Kabupaten Bandung, mantan supir nekat menyatroni rumah mantan majikan mencuri sejumlah barang berharga. Pelaku beraksi saat korban pergi berdalih mencuri karena terlilit hutang. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Tim kontributor melaporkan.
Puluhan kilogram emas batangan dan uang 920 miliar rupiah ditemukan saat menggeledah rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard di Senopati, Jakarta Selatan. Maklar kasus ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung untuk tindak pencucian uang. Tumpukan uang berbagai pecahan mata uang asing tersimpan di sejumlah box besar ditemukan penyidik Kejaksaan Agung saat menggeledah rumah mewah Zarof Richard di kawasan elit Senopati, Jakarta Selatan, Oktober 2024. Setelah dihitung total uang senilai 920 miliar rupiah, dalam box juga ditemukan 51 kg emas batangan. Sebagai maklar kasus, mantan pejabat Mahkamah Agung ini ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang. Namun Zarof Richard bungkam saat dimintai konfirmasi terkait penetapan tersangka pencucian uang usai sidang kasus korupsi dan suap. Zarof didakwa atas kasus pemufakatan jahat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Penyidik telah memblokir seluruh aset Zarof Richard di berbagai wilayah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah mitra dapur makanan bergizi gratis heboh karena belum dibayar, kini media sosial dihebohkan temuan ulat pada paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Barangka, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Siswa SMP Negeri 1 Barangka di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mendadak heboh. Seekor ulat ditemukan dalam paket makanan bergizi gratis yang diterima di sekolah. Ulat ada di menu sayuran, direkam kamera ponsel sebagai barang bukti. Kejadian ini telah melaporkan pihak sekolah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Penyedia MBG. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu, agar ke depan tidak terjadi lagi. Kan kemarin pun hanya satu porsi saja juga yang ditemukan itu, sehingga kemudian tidak layak pemberitaan kalau misalnya bahwa makanan yang kita sajikan itu adalah makanan yang tidak layak. Program MBG di SMP Negeri 1 Barangka baru berjalan 2 pekan. Temuan ulat daun pada menu sayur diharapkan menjadi kasus pertama dan terakhir, mengingat pentingnya menjaga kualitas paket MBG diberikan untuk pemenuhan gizi siswa. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi fakta memprihatinkan dari dunia pendidikan. Seorang kepala sekolah swasta di Sukoharjo, Jawa Tengah melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswa laki-laki. Pelecehan seksual bahkan sudah terjadi 3 tahun. Siapa sangka sekolah tempat menimba ilmu ternyata menjadi sarang predator seksual. Kepala sekolah DI berusia 37 tahun ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual 20 siswa laki-laki. Pelecehan seksual berlangsung selama 3 tahun di lingkup sekolah, termasuk di toilet. Namun kasus ini baru terbongkar ketika salah satu korban melapor ke orang tuanya Februari 2025 lalu. Ini jadi awalnya itu si pelaku atau tersangka ini menyuruh korban untuk buang air kecil di kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, pelaku ke kamar mandi dan menghadang di depan pintu, kemudian masuk. Seluruh siswa korban kini dalam pendampingan, sementara pelaku diancam pidana 15 tahun penjara. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Yanuar Setiaji, iNews melaporkan. Gara-gara meja dan kursi kelas rusak, seorang ibu orang tua siswa diminta kepala sekolah membelikan meja baru seharga 400.000. Sang ibu bahkan membawa meja dan kursi berjalan kaki 200 meter ke sekolah. Dengan susah payah, Arta Monika, orang tua siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Lebak, Banten, rela berjalan kaki sejauh 200 meter sambil membawa meja dan kursi. Sang ibu terpaksa mengeluarkan uang 400.000 untuk mengganti meja kursi yang disebut telah dirusak oleh anaknya. Permintaan penggantian meja disampaikan kepala sekolah di grup WhatsApp orang tua siswa. Saya sedihnya kenapa baru kali ini
Aktivitas sekolah nanti sama orang tua, namanya anak-anak ya, anak-anak kan pastinya aktif kesana kemari gitu kan. Cuman anak tuh Pemirsa peduli dengan kesehatan Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring bersama dengan relawan kesehatan menggelar cek kesehatan. Selain itu, warga juga mendapatkan penyuluhan kesehatan dan edukasi pola hidup bersih. Berikut Diary Miss Indonesia. Berkutat dengan air sungai yang keruh tentu berdampak pada kesehatan warga. Miss Indonesia Monica Kezia Sembiring bekerja sama dengan Puskesmas pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten mengadakan cek kesehatan gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapat penyuluhan kesehatan dan edukasi pola hidup bersih. Diare ya, sama penyakit kulit biasanya seperti itu, karena penggunaan air di sini kurang baik juga. Dari ciri airnya tidak sesuai dengan yang ada di kesehatan. Warga Ciseke menggunakan air sungai yang keruh untuk mandi, cuci, dan buang air. Sebagian warga mengeluh gatal, diare, terutama anak-anak. Keluhan ini sejalan dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan air sungai tidak layak untuk dikonsumsi. Vokal coliform atau kandungan bakteri yang berasal dari feses 5 kali lipat dari ambang batas. airnya kotor mau gimana lagi, kita ikhlas aja gitu. Untuk itu, proyek penyaluran air bersih oleh Miss Indonesia 2024 menjadi penting bagi ratusan warga Ciseke. Dari Bogor, Jawa Barat, Melati Diah, Jemi Yasin, Rama Romadoni melaporkan. Kompetisi dance bertajuk On Fire Freestyle Hip Hop Battle digelar di Living World Alam Sutra, Tangerang Selatan. Ajang ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Kompetisi dance bertajuk On Fire Freestyle Hip Hop Battle terbaik di Indonesia digelar di Living World Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. Kompetisi ini mempertandingkan 4 kategori, diantaranya 7 Challenger dan 2 Trio Showcase. Pesertanya tak hanya dari Indonesia tapi juga dari Singapura, Jepang, Rusia, Cina, dan Filipina. Seru sih, banyak orang-orang dari luar negeri juga ikut battle-nya. Terus lawan-lawannya juga keren-keren, serem-serem. Jadi aku sangat menikmati event ini. Akan komunitas lebih baik lagi, berprestasi dan juga mempunyai kegiatan yang positif. Bagi peserta yang menang akan mewakili Indonesia di Manila, Filipina dalam ajang internasional Kick-Off Volume 2. Dari Tangerang Selatan. Bersama berkolaborasi dengan PB Popsi dan iNews Media Group, Moore Production menggelar ajang True Champ dengan roadshow pertandingan persahabatan. Kehadiran juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz disambut hangat Ketua Umum PB Popsi Hari Tanusudibyo di Pro Billiard Center Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Juara dunia asal Amerika Serikat tersebut terkesan dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Roadshow akan melibatkan para atlet biliar, selebgram, influencer, serta YouTuber di Bekasi, Jakarta, dan Tangerang.